Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai norma, kohesi, dan pembuatan keputusan di dalam tim. Lalu apa pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasan mengenai ketiganya. Dimulai dari review mengenai efektivitas tim. Jadi, sudah dibahas, tim yang efektif dapat diukur melalui task performance, member satisfaction, dan viability for the future, di mana dia menjadi output dan ada input dan prosesnya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai norm dan cohesion, kemudian dilanjutkan mengenai decision making sebagai proses untuk menghasilkan output yang efektif. Dan pembahasan dimulai dari norm terlebih dahulu, yang didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan oleh anggota tim lain. Nah, ini normal dalam konteks sosial ya, tapi dalam konteks manajemen, dalam konteks organisasi, itu ada yang namanya performance norm, yaitu tingkat usaha atau hasil yang diharapkan kepada setiap anggota tim. Ya, jadi kamu kerjanya kurang kerja keras gitu. Nah, berarti itu performance norm. Ada juga yang si ini mah orangnya kerajinan, nah, berarti melebihi performance norm. Nah, kita akan lebih bahas mengenai performance norm lebih lanjut. Nah, ini definisinya diulang dulu sedikit. Nah, bagaimana cara membuat atau menjaga performance norm yang baik? Karena tadi bisa jadi performance norm itu rendah. Misalnya kita masuk ke dalam lingkungan yang orangnya banyak pemalas. Misalnya tiap pagi bukannya langsung kerja, malahan ngobrol-ngobrol dulu, leyeh-leyeh dulu, baru kerjanya jam 11 siang gitu misalnya. Ya, itulah performance norm yang rendah. Nah, ini akan menjadi masalah kalau ada orang rajin masuk situ, dia tidak akan sesuai dengan normanya. Norma di dalam kelompok dan dianggap jelek oleh kelompok tersebut karena tidak sesuai dengan performance norm. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan atau menjaga performance norm yang baik? Yang pertama adalah bertindaklah sebagai role model, kemudian berikan imbalan pada perilaku yang diharapkan. 3, kendalikan hasil kerja dengan secara berkala. Kemudian pandu dan latihlah anggota baru. Kemudian pilihlah calon rekrutasi yang memperlihatkan tingkah laku yang diharapkan. Nah, jadi direkrut yang rajin-rajin, nanti yang malas-malas dengan sendirinya akan tersisihkan. Lakukan lebih seperti itu. Kemudian gunakan metode pembuatan keputusan tim agar timnya merasa memiliki keputusan-keputusan yang telah diambil. Nah, kemudian akan kita lanjutkan pembahasannya mengenai kohesif. Kohesif itu didefinisikan sebagai kekuatan yang mempengaruhi setiap anggota berperilaku sesuai dengan norma. Nah, semakin kohesif, maka semakin sesuai atau konform dengan norma yang berlaku. Kohesivitas tim ini akan bisa menguntungkan jika dipadukan dengan norma kinerja yang positif, dan dia bisa menjadi merugikan kalau norma kinerjanya negatif. Seperti tadi yang contohnya, orang yang malas-malasan, ada orang yang rajin. Nah, kalau kohesivitasnya tinggi, yang rajin itu bisa ke bawah ke yang malas. Nah, untuk menjelaskannya kita bisa menggunakan gambar seperti berikut. Di sumbu X-nya ada performance norm, positif dan negatif. Di sumbu Y-nya ini ada tim kohesif, high dan low. Nah, yang paling bagus yaitu performance norms-nya positif, tim kohesifnya rendah. Yang bagus kedua itu performance norms-nya positif, kohesifnya rendah.
Yang ketiga itu performance normnya negatif, tapi kohesifnya juga negatif. Gitu. Jadi kalau normanya negatif, kohesifnya negatif, orang yang rajin itu nggak akan terpengaruh. Gitu. Berbeda dengan kalau kohesifnya tinggi, performa normsnya negatif. Ini negatif, ngumpul. Ada yang rajin. Nah, karena kohesifnya tinggi, yang rajin ini bisa ke bawah males. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Terkait dengan hubungan norma dengan kohesivitas dari sebuah tim. Nah, bagaimana cara meningkatkan kohesivitas kalau performanya sudah baik gitu ya. Yang pertama, mengupayakan agar terdapat kesepakatan tentang tujuan tim, meningkatkan homogenitas keanggotaan, meningkatkan interaksi di antara para anggota, memperkecil ukuran tim, mengupayakan kompetisi dengan tim yang lainnya. Nah, ini pernah dilakukan oleh Steve Jobs, di mana dia buat 2 tim dalam satu perusahaan dan kemudian diadu domba ya. Tujuannya meningkatkan kohesivitas. Memberikan imbalan atas hasil kerja tim dan bukan pada hasil kerja individu. Mengupayakan isolasi dari tim-tim yang lainnya. Gitu ya. Jadi yang nomor 5 sama 6, 7 ini yang ekstrim lah kohesivitasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai decision making di dalam tim yang bisa kita kelompokkan. Keputusan itu dibuat dalam tim akibat hal-hal berikut. Yang pertama adalah lack of response. Jadi kita sebutin dulu ya satu persatu ya. Authority rule, minority rule, majority rule, consensus, anonymity. Ya, kita bahas satu persatu. Untuk yang lack of response itu jadi ada satu orang punya ide, gimana ide ini bagus nggak? Nah, sebenarnya idenya nggak terlalu bagus, tapi anggota tim lainnya hanya read doang gitu yang nggak respon, ya sudah jadi keputusan itu yang diambil. Itu lack of response. Kemudian authority rule yang paling mudah, pihak otoritasnya secara sepihak membuat keputusan bagi tim. Kemudian ada minority rule, ini 2 atau 3 orang di dalam anggota tim bisa mempengaruhi seluruh anggota tim untuk membuat keputusan tertentu. Nah, majority rule ini adalah suara terbanyak dapat membuat keputusan gitu ya, misalnya voting. Nah, konsensus ini adalah proses pembuatan keputusan di mana setiap pihak yang berlawanan itu berdebat. Ada proses critical thinking gitu ya, proses tesis dan antitesis sehingga memunculkan sintesis. Nah, dengan demikian keputusan yang diambil itu akan menjadi kesepakatan bersama lah. Sehingga ketika saya nggak setuju dengan keputusan itu, meskipun saya nggak setuju, ya saya harus mendukung keputusan tersebut karena saya sudah berdebat gitu ya dalam prosesnya dan ternyata memang keputusan saya bukan yang terbaik. Nah, bedanya dengan voting, kalau voting terus kita kalah, kita nggak akan mendukung. Lah, toh pilihan saya bukan dia gitu. Nah, kelemahan voting itu adalah seperti itu ya, majority rule. Dan yang terakhir adalah anonymity, ini adalah ya mufakat ya. Jadi proses mufakat. Nah, ada yang menarik, apakah proses voting pemilu itu sesuai dengan sila keempat? Nah, ya silahkan dicek ya. Kalau voting kan majority rule. Kalau mufakat kan ada proses diskusinya ya, konsensus. Kalau ternyata semua setuju, maka terjadi mufakat. Nah, selanjutnya ada istilah groupthink, yaitu fenomena di mana tim dengan kohesivitas tinggi kehilangan kemampuan untuk melakukan evaluasi kritis.
Nah, kalau kohesivitasnya tinggi, gitu ya, kan tadi positif ya, sebenarnya bisa jadi negatif, dia jadi tidak bisa melakukan autokritik terhadap kelompoknya lah, kurang lebih seperti itu, merasa paling benar. Nah, cirinya ada 8, tapi yang dibahas di sini hanya 3. 3 salah satunya adalah illusion of invulnerability, gitu ya. Jadi kelompoknya sudah paling sempurna, tidak keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling benar. Kemudian rationalizing unpleasant and disconforming data. Jadi kalau ada data yang bisa menjatuhkan keputusan yang telah dibuat oleh grup, nah ini akan dibuang nih, nggak akan diterima. Nah, belief in inherent group morality. Nah, jadi kalau misalnya grupnya punya value tertentu, tapi value-nya sebenarnya jelek di mata grup yang lebih luas, ketika dia melakukan hal itu, dia nggak akan merasa bersalah. Atau enggak, contohnya maksudnya penjelasannya adalah ketika saya melakukan sesuatu hal yang dianggap orang lain jelek, tapi dianggap bagus oleh grup saya, nah maka saya akan merasa tidak bersalah atau merasa benar. Karena kohesivitasnya sangat tinggi. Nah, itu adalah groupthink. Nah, selanjutnya adalah proses brainstorming. Ini sudah pernah kita dengar, tapi yang saya ingatkan adalah pada saat brainstorming itu proses kritisi harus dibuang, ya. Karena brainstorming itu kritis harus dibuang. Kalau ada kritisi, orang jadi takut berpendapat. Kemudian idenya semakin liar, semakin radikal. Wah, radikal. Radikal itu mengakar ya, semakin mengakar, semakin baik. Kemudian brainstorming itu fokus ke jumlah, quantity semakin banyak semakin baik. Kemudian membangun ide dari ide orang lain itu didukung. Ya, jadi brainstorming itu membuat ide sebanyak-banyaknya, baru setelah ada idenya, kita melakukan evaluasi. Yang itu bukan tahap brainstorming, itu tahap yang lain. Nah, itu penjelasannya terkait episode kali ini. Lalu apa yang bisa kita bungkus? Telah dibahas mengenai norma, kohesivitas, pembuatan keputusan tim, ya yang tadi ada banyak. Kemudian membahas istilah groupthink dan membahas mengenai peraturan dalam brainstorming. Sekian saja, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.